Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan materi bilangan berpangkat. Lupa ya. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya, pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Adik-adik tahu nggak apa itu bilangan berpangkat? Ya, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi, misalkan ada A pangkat N, berarti cara mencari atau menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor. Nah, cara membaca bilangan berpangkat, kita baca A pangkat N, di mana A itu bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Contohnya, misalkan kakak punya bilangan 2 pangkat 5. Berapakah hasil dari 2 pangkat 5 itu? Nah, cara mencarinya berarti tinggal kita kalikan 2 sebanyak pangkatnya. Berarti dapat kita tuliskan 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya yaitu 32. Contoh lainnya, negatif 2 pangkat 4. Cara mencarinya sama saja ya, berarti dapat kita tuliskan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita kalikan sebanyak pangkatnya. Hasilnya yaitu 16. Nah, atau kebalikannya, misalkan ada 4 dikali 4 dikali 4. Berarti dapat kita tuliskan 4 pangkat 3. Hasilnya yaitu 64. Nah, selanjutnya kita akan belajar 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja ya? Yang pertama, yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi, kalau ada 2 bilangan yang sama, misalkan A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Pangkatnya kita jumlahkan ya. Contohnya, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Nah, berarti menjadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 243. Berarti hasil dari 3 pangkat 5 yaitu 243. Lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Misalkan ada 2 bilangan yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N. Cara mencarinya menjadi A pangkat M dikurangi N, pangkatnya kita kurangkan. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, cara mencarinya, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa ya? Ya, benar sekali. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Masih semangat kan adik-adik? Kita lanjut ke sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga yaitu bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Adik-adik perhatikan. Misalkan ada A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, cara mencarinya yaitu pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N. Contohnya,
2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Pangkatnya kita kalikan ya. Nah, berarti menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa ya? Ya, benar. 2 pangkat 6 adalah 64. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, jika ada perkalian dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka cara mencarinya bisa kita pisah-pisah ya, menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya itu milik A dan B ya. Nah, untuk sifat yang kelima itu hampir mirip ya dengan sifat keempat, hanya beda di operasinya saja. Jika ada A dibagi B dalam kurung pangkat M, berarti menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 3 dikali 2 dalam kurung pangkat 2. Berarti cara mencarinya bisa kita pisahkan dulu. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Untuk perkalian pangkat seperti itu, kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ya. Karena sifat yang pertama bilangan pokoknya harus sama. Kita hitung satu persatu. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 menjadi 9 dikali 4. Hasil akhirnya menjadi 36. Atau kita bisa menggunakan cara lain. Kita hitung dalam kurungnya dulu. Berarti 3 kali 2 yaitu 6. Sehingga menjadi 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya yaitu 36. Nah, gimana adik-adik? Diingat-ingat ya sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifat bilangan pangkat positif. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, seperti itu saja ya penjelasan singkat dari kakak. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang kakak sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.